kaifa yakunu lahu sultan 'alal muwahhidin al-mukhlisin alladzina la yura'una al-khalqa fi a'malihim. Bagaimana setan itu akan bisa menjahati, bagaimana setan punya kemampuan untuk menjahati hamba-hamba Allah yang muwahhidin, hamba Allah yang mukhlisin, hamba Allah yang alladzina la yura'una al-khalqa fi amalihim, orang-orang yang tidak pernah pamer segala amalnya kepada orang lain, tidak pernah menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada siapapun, senantiasa dalam kesadarannya wa kafa billahi syahid, biar Allah saja yang menjadi saksi. Karena aku tidak membutuhkan pengakuan-pengakuan dari kamu semuanya. Tidak ada urusan. Aku lagi bekerja sama Allah. Kamu setuju silakan, tidak silakan. Mengakui silakan, tidak silakan. Tidak ada urusan. Jadi apapun kebaikan, menolong orang, membantu orang, apapun kebaikannya, tidak pernah ada keinginan orang lain tahu. Tidak ada keinginan bagaimana supaya orang lain tahu kehebatanku. Terus ngapain sih pamer-pamer? Sejak kapan muncul keinginan dalam diri kita kepengen dilihat oleh orang lain? Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk apa sebetulnya orang lain perlu tahu? Pertanyaan berikutnya, di mana nilai-nilainya ketika ada orang lain tahu? Ini pertanyaan saya tidak tahu menjawabnya, silakan jawab sendiri. Tapi yang jelas itu adalah membuktikan dirimu masih kerdil. Seperti anak kecil yang ogohan, kepengennya di alam-alam baik, ingin menunjukkan kebolehannya kepada bapak gurunya, kepada ibunya, kepada kakaknya, bahwa aku hebat, aku bisa ini, aku bisa ini. Itu adalah perkembangan emosi manusia ketika menjelang masa puber. Dan kamu sudah lewat sebetulnya. Titik, bukan koma, titik ya. An-nutqu fin nihayah. Persoalan nanti mengkomunikasikan apapun pikiran kita, pengakuan apapun yang terjadi, penilaian apapun itu nanti di akhir, finihaya, nanti. Yakunu la fil bidayah, bukan di awal, nanti itu semua. Kerja aja dulu, baru kita bisa menilai setelah selesai pekerjaan itu. Mulai aja dulu. Yakunu la fil bidayah. Al bidayah kulluha kharsun. Permulaan itu semuanya beku dan diam. Permulaan adalah bisu. Wa nihayah kulluhan nutqun. Nah, nanti di akhirnya nembe koar. Titik. Pindah lagi bicaranya. Al-mukhlisu mulkuhu fi qalbi. Orang yang ikhlas, seorang loyalis, itu kerajaannya, kekuasaannya fi qalbihi, ada di dalam hatinya. Sultanuhu fi sirrihi, kekuasaannya ada di dalam sirnya, di dalam palung hatinya. Untuk sementara sir itu kita terjemahkan saja palung hati. Palung itu artinya palung laut, itu artinya bagian laut yang paling terdalam. Sir itu bagian hati yang paling terdalam, namanya palung hati. La'tibara bil-zahir. Yang zahir sih yang nggak bisa dinilai. Kerajaannya ada di dalam hatinya. Kekuasaannya ada di dalam sirnya. Bukan yang ada di zahir ini. An-nadiru minhum man yajma'u baina mulkul zahir wal batin. Jarang sekali di antara mereka yang bersamaan bisa kumpul kerajaan zahir dan kerajaan batin. Titik. Kun abadan makhfiyan. Sembunyikan dirimu untuk selamanya. Bihalika la tazal kadzalika hatta takmula. Sembunyikan keadaanmu itu terus demikian sampai
mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau masih belum selesai sempurna, ditutup saja yang rapat. Jangan suka pamer-pamer. Kalau lampu itu nyalanya masih kecil, ya ditaruh saja di pojok, artinya disembunyikan dulu lah. Kena hempasan angin kan mati. Jadi kita memang kadang-kadang tidak sabar menunggu nanti tuh. Kepengen diketahui orang. Kalau kita rasanya masih belum kuat hati kita, ya jangan dulu terbuka dulu. Dalam proses pembelajaran, bagaimanapun sedekah sirri itu lebih tinggi, lebih baik nilainya daripada sedekah yang terbuka. Kenapa? Rawan disambar petir. Jadi itu nanti ukurannya kepada diri kita sendiri. Silakan Anda yang mengevaluasi Anda sudah siap atau belum. Kalau belum ya sudah ngumpet aja dulu. Sedekah sir itu lebih baik daripada sedekah alani. Dah, sekarang saya mau nanya deh. Dari sisi mana sedekah siri lebih baik dari sedekah terbuka? Sedekah tersembunyi lebih baik dari sedekah terbuka. Dari sisi mana? Sok yang bisa jawab. Aman apa yang aman? Ya, artinya tidak ada orang yang menyanjungnya. Iya kan? Terus tersembunyi itu tidak ada yang melihat. Jadinya tidak ada kesempatan orang lain menyanjungnya. Keikhlasan ya, tidak melakukan ria. Ya. Sedekah siri itu apa sih? Diam-diam. Tidak ada orang lain yang tahu. Nah, orang yang dikasih sedekah tahu enggak? Ya bukan siri namanya. Sedekah siri ini orang yang ditolongnya juga tidak tahu siapa yang menolong saya. Kalau ada orang lain tahu, itu namanya bukan sir. Rahasia itu ketika tidak ada orang lain tahu kecuali kamu dan Allah. Kalau ada orang lain tahu, satu orang saja itu sudah berubah bukan lagi rahasia. Nanti orang satu yang tahu itu dia akan cerita kepada temannya, rahasia ya. Jangan cerita sama orang ya. Nanti orang yang keduanya akan bercerita lagi, ini rahasia loh. Akhirnya lama-kelamaan banyak yang tahu, tetapi tetap memakai simbol rahasia. Itulah namanya rahasia umum. Nah, makanya yang menjadi nilai plus sedekah sirri itu hebat di sisi Allah, karena yang mendapat pertolongan itu tidak tahu siapa yang menolong, sehingga kepada siapa dia harus berterima kasih kecuali kepada Allah. Jadi sedekah sirri adalah kita mendorong orang untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa ria itu dosa? Karena ria itu berkhianat kepada Allah, menutupi kebaikan Allah, menampilkan kebaikan kita. Wa yasilu qalbuka ila rabbika azza wa jalla, sampai hatimu bisa bersambung dengan Tuhanmu, bisa nyambung.